Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar. Di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran.
Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Atila Ramadanila. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai ide aplikasi yang telah aku rancang sebelumnya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas daripada luas daratannya. Luas laut yang besar ini menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor andalan utama di Indonesia. Hal ini juga didasarkan atas potensi yang dimiliki Indonesia terhadap sumber daya manusia yang diperkirakan hampir 12,5 juta orang terlibat dalam kegiatan perikanan. Produksi perikanan tangkap laut berdasarkan data terakhir mencapai sekitar 5 juta ton dengan pertumbuhan sekitar 3,5% per tahunnya dihitung sejak tahun 1991 hingga tahun 2012. Sektor perikanan merupakan sektor yang dapat dijadikan andalan dalam membangun ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Riau, yang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian dengan sektor perikanan. Sektor perikanan ini sangat menjanjikan, terutama untuk beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau, seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, dan lain sebagainya. Potensi perikanan laut dan budidaya asal Riau sangat diminati tidak hanya dalam negeri tetapi juga di pasar internasional. Desa wisata Bulu Cina terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Desa ini dibelah oleh Sungai Kampar yang dikelilingi oleh hutan tropis seluas 100 hektar lebih. Desa Bulu Cina terbagi ke dalam 4 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 1.660 jiwa atau 451 kepala keluarga. Lokasi desa wisata Bulu Cina berjarak sekitar 23 km atau 45 menit perjalanan dengan mengendarai mobil dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, dan berjarak sekitar 90 km dari Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar. Untuk mencapai lokasi danau wisata Bulu Cina, pengunjung harus menyeberangi sungai dengan menggunakan transportasi yang disediakan. Bulu Cina memiliki 4 dusun. Mata pencarian masyarakat desa Prina mayoritas adalah 70% adalah nelayan, 30% adalah serabutan. Bulu Cina memiliki luas kurang 7 km persegi. Desa Bulu Cina memiliki juga danau, itu ada Danau Putus, Danau Baru, Danau Pinang Luar, Danau Pinang Dalam, Danau Tanjung Balam, dan Danau Awang. Ada 7 danau yang dikelola untuk wisata, itu susah sampai ke internasional atau wisatawan. Sampai hari ini nampaknya yang 7 danau itu sebentar untuk dilihat, sebentar untuk masuk di media, sebentar untuk dimasukkan, katakanlah umpamanya disampaikan kepada tingkat provinsi, kabupaten,
sampai hari ini saya lihat danau yang 7 danau itu belum terkelola apa yang diharapkan oleh baik masyarakat, pemerintah pusat, provinsi dan lain-lain. Harapan kami karena ada disampaikan di media massa, di TV, di koran, di radio untuk 7 danau itu bisa dikelola menjadikan potensi baik itu masyarakat ataupun dari mancanegara baik pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan kabupaten. Semoga danau tersebut yang jadikan wisata danau 7 danau itu bisa dikelola baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk jadikan potensi masyarakat. Di Riau tidak hanya tersebar di sektor kelautan, namun juga perikanan air tawar, seperti di daerah Desa Bulucina, Kecamatan Siahulu, Kabupaten Kampar. Ada beberapa jenis ikan tawar yang tertangkap di desa ini, yaitu seperti ikan baung, tapah, motan, selais, dan pantau. Harga ikan dipasarkan dari Desa Bulucina ke konsumen memiliki perbedaan tingkat harga mulai dari produsen, yaitu nelayan, sampai ke pedagang pengecer. Selain itu, permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya peningkatan tata kelola pembangunan, minimnya pengetahuan nelayan dalam membedakan mana ikan hasil tangkap dan mana yang tidak, dan rendahnya pengetahuan nelayan terhadap iptek. Dari permasalahan di atas, saya mendapatkan ide untuk memanfaatkan teknologi yang canggih untuk memudahkan para nelayan di Provinsi Riau, yaitu dengan menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Nelayan Pintar. Aplikasi ini bertujuan untuk menjual hasil tangkapan para nelayan kepada pedagang pengecer atau konsumen. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini, para nelayan yang bergabung dengan aplikasi ini akan menjadi satu komunitas yang akan membantu atau memudahkan para nelayan untuk saling berkomunikasi, saling memberi informasi mengenai perikanan dan kelautan. Tentu hal tersebut menambah pengetahuan para nelayan mengenai kelautan dan perikanan yang dapat membantu memajukan perekonomian di Riau, bahkan Indonesia. Jadi saya memanfaatkan aplikasi yang bertujuan untuk mensejahterakan para nelayan dengan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan konsumen bisa mendapatkan ikan yang lebih segar dengan harga yang relatif lebih murah. Keuntungan utama yang akan diperoleh di dalam aplikasi ini ialah konsumen bisa mendapatkan hasil tangkap nelayan dari berbagai macam jenis, yaitu seperti ikan, cumi-cumi, udang, kepiting, kerang, dan lain sebagainya, langsung dari nelayan melalui fitur-fitur yang telah disediakan. Dengan kata lain, solusi ini mempersingkat rantai pelaku perekonomian pada distributor. Biaya produksi dan panjangnya jalan distributor menjadi penyebab harga hasil tangkap nelayan bisa relatif tinggi. Maka, jika aplikasi ini berjalan, harga pasaran akan lebih murah. Aplikasi ini juga memberi pengetahuan tentang bagaimana ikan yang masih segar atau terbebas dari bahan kimia. Nelayan juga akan memberitahu hari kapan ikan tersebut ditangkap, jumlah atau total ikan tersedia, dan deskripsi lainnya di dalam aplikasi ini. Target pemasaran saya dalam penggunaan aplikasi ini yaitu para nelayan dan juga masyarakat ataupun konsumen. Manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama meningkatkan penghasilan nelayan, yang kedua mempercepat distribusi penjualan ikan, yang ketiga mempermudah konsumen dalam membeli ikan, dan yang keempat mengembangkan iptek di bidang kelautan dan perikanan. Menjalankan aplikasi ini,
Tentu yang pertama kali dilakukan dengan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada para nelayan yang ingin dituju. Lalu, dikenalkan kepada masyarakat bisa melalui sosial media, iklan, dan lain sebagainya. Tentu, saya berharap gagasan ini dapat diwujudkan dengan adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Riau, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mempermudah merealisasikan dan memperkenalkan kepada masyarakat dan para nelayan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.